Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Lapor Komnas HAM, lalu Kapolri sekalian aja minta tolong Presiden, ditulis oleh Syardi. Ibarat orang yang tidak bisa berenang, begitu jatuh ke kolam atau air yang dalam, pasti panik dan tangan sembarangan menarik apapun untuk pertolongan. Begitulah yang dialami oleh Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti ketika dianggap mencemarkan nama baik Luhut dan dilaporkan. Mereka panik lantas meminta pertolongan dan melaporkan sana-sini, mirip seperti pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK lantas ngadu ke sana kemari. Tim Advokasi Bersihkan Indonesia sebelumnya mengadu ke Komnas HAM. Permintaannya juga lucu, meminta agar dua orang tersebut diangkat sebagai pembela HAM. Ini kepanikan yang pertama, berusaha melindungi diri agar tidak kena masalah. Cara ini entah kenapa mirip cara yang dipakai kelompok sebelah yang memakai label agama, agar tidak mudah disentuh hukum. Begitu ditangkap bisa teriak kriminalisasi ulama. Jadi kalau dua orang tersebut ditangkap, maunya dianggap kriminalisasi pembela HAM. Logika konyol. Selain itu, tim Advokasi Bersihkan Indonesia juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk tidak melanjutkan laporan pidana Luhut terhadap mereka berdua. Mereka menilai apa yang dilakukan Haris dan Fathia tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Tim Advokasi Bersihkan Indonesia mengatakan apa yang dilakukan Haris dan Fathia sesuai hasil riset dengan tujuan kepentingan publik. Bahwa hal yang dilakukan Fathia Maulidianti dan Haris Azhar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dikarenakan tindakan yang mereka lakukan berdasarkan riset yang didasarkan pada fakta atau sebuah kenyataan dan bertujuan untuk kepentingan publik, kata tim Advokasi Bersihkan Indonesia. Nah, dengan statement di atas artinya mereka mengklaim bahwa itu adalah riset berdasarkan fakta dan kenyataan. Berarti ada bukti dong. Kalau dilaporkan artinya tidak perlu takut. Karena dengan adanya bukti, fakta dan kenyataan pasti menang. Tapi kenyataannya mereka panik meminta pertolongan setelah mereka sembarangan ngomong tanpa bukti memadai. Biar pengadilan yang menilai apakah mereka ngomong berdasarkan fakta atau bukan. Menurut tim advokasi, keduanya merupakan pembela HAM yang juga memperjuangkan hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat. Mereka juga berpendapat tindakan pelaporan pidana yang ditujukan kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidianti merupakan ancaman yang serius terhadap demokrasi dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia. Karena itu, tim Advokasi Bersihkan Indonesia mendesak Kapolri mendorong jajarannya untuk tidak menindaklanjuti laporan pidana baik oleh Luhut bin Sarpanjaitan dan Muldoko oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fathia Maulidianti hingga Egy Primayoga dan Miftahul Khoir merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Komnas HAM sudah, Kapolri sudah, besok siapa lagi yang akan jadi tempat mengadu? Jangan-jangan mereka bakal mendesak Presiden agar membatalkan laporan tersebut atau menuntut agar Presiden meminta polisi tidak memproses laporan tersebut. Semakin mereka bising dan mendesak banyak pihak demi membela diri, semakin orang paham kalau mereka sedang panik. Mungkin karena sadar bersalah, mereka kayak tidak pede dengan apa yang mereka ucapkan sebelumnya. Entahlah, lihat mereka ini. Seringkali terjadi ketidaksinkronan, hari ini begini, besoknya begitu. Lusa berubah lagi, tidak konsisten. Selain itu mereka juga tidak gentleman dalam menghadapi masalah. Mereka maunya diperlakukan istimewa, tidak boleh dianggap salah, suka tarik siapapun agar membela mereka. Narasinya agar terjadi pembalikan penilaian. Mereka jadi korban, sedangkan yang melapor dianggap sebagai orang yang tidak baik. Pola seperti ini memang sering terjadi dalam politik. Cenderung salah tapi tidak mau disalahkan. Malah lebih galak dari orang yang disalahkan. Lebih lucunya lagi, mereka seakan tidak malu meminta siapapun atau mendesak semua pihak yang bisa didesak agar perbuatan mereka dimaklumi dan jangan dipersoalkan. Apakah tudingan tanpa bukti boleh dibiarkan? Lagi pula sudah diberi kesempatan 2 kali lewat somasi. Waktunya juga cukup lama sebagai bahan pertimbangan. Dipikir baik-baik, dasarnya mereka memang tidak mau, makanya dilaporkan. Entah apa yang mereka pikirkan, kita tidak paham sih. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. PSI Skakmat Haji Lulung yang membela Anies, ditulis oleh Syardi. Giring Ganesha, PLT Ketum PSI, dalam sebuah video di akun Twitter PSI menuding Anies menggunakan APBD DKI untuk kepentingan Pilpres 2024. Salah satunya terkait dengan Formula E. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan banyak orang. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan, ucapnya. Ternyata Haji Lulung, orang ini belakangan selalu muncul tiba-tiba membela Anies dan tidak rela Anies dituding seperti itu.
Bicara bohong dia, Giring. Evaluasilah siapa yang banyak bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, bohong apa? Jelasin dong bohongnya apa, kata Haji Lulung. Terus dia juga mau mencalonkan jadi capres. Giring mau mencalonkan. Ya orang pertama saya gak pilih dia. Orang kagak bisa apa-apa. Anies dibilang tukang bohong. Tukang bohong dari mana? Jangan terlalu tendensius lah, katanya lagi. Haji Lulung kayaknya kurang update berita. Atau mungkin terlalu banyak bertapa sehingga tidak tahu kondisi di lapangan. Orang awam juga tahu janji Anies banyak yang pahit tapi manis di luar. Rumah DP 0 rupiah dan naturalisasi sungai. Dua itu sudah cukup untuk menilai apakah Anies jujur atau bohong dengan janjinya. Setelah Giring disindir Haji Lulung, PSI tidak tinggal diam dan balas balik. Masalah Haji Lulung tidak mau milih Giring kalau nyapres, bagi kami tidak masalah, karena beberapa kali pilpres yang dipilih Haji Lulung juga nggak jadi, kata jubir PSI Nanang Priyo Utomo. Hahaha, nyindir pedas nih ceritanya. Sebenarnya ada kisah di balik sindiran ini. Pada tahun 2019 lalu, Haji Lulung adalah caleg DPR RI dari PAN. Saat itu sudah diketahui dua paslon untuk Pilpres 2019. Lulung memastikan seluruh kader dan simpatisan mendukung Prabowo Sandi. Kalau saya sih menepis itu, kalau kami all out dukung Prabowo, kata Lulung. Dia saat itu begitu yakin seluruh kader dan simpatisan PAN menginginkan perubahan yang diusung oleh Prabowo Sandi. Jadi bisa dibuat sebuah kesimpulan kalau apa yang didukung Lulung sama seperti Amin Rais, tidak ada yang peduli. Toh capresnya kalah juga 2 kali bola. Jadi rumus cocok loginya adalah kalau mau menang pilpres jangan didukung oleh Haji Lulung, bisa jeblok suara. Nanang menduga Haji Lulung tidak tahu bahwa janji kampanye Anies Baswedan dengan pelaksanaan program Pemda DKI itu tidak sinkron. Seharusnya Haji Lulung tahu bahwa janji rumah DP 0 OKOC naturalisasi itu tidak terrealisir secara memadai. Tapi Formula E malah mendapat dana ratusan miliar, tidak perlu sampai harus diingatkan oleh seorang Giring Ganesha, kata Nanang. Ketua DPP PSI Samara Amani juga ikut membela. Dia menyebut Haji Lulung keluar dari konteks. Saya kira Haji Lulung ini keluar dari konteks pernyataan yang disampaikan Bro Giring. Fokusnya akan pada persoalan bahwa Pak Anies ini minim prestasi dan banyak masalah, kata Samara. Permasalahan yang paling jelas misalnya Formula E yang menghabiskan uang triliunan rupiah di masa pandemi dan Pak Anies tidak mau buka suara untuk bertanggung jawab perkara ini. Janganlah Haji Lulung ini ad hominem, tidak baik, fokus pada substansi. Kalau tidak bisa fokus pada substansi, saya anggap memang yang dinyatakan Bro Giring itu benar, katanya lagi. Memang kalau dipikir-pikir lagi, kebanyakan para pendukung Anies pada tidak jelas semua, tak jelas logikanya, tak jelas nalarnya. Yang jelas dari mereka hanya membela membabi buta. Apalagi kalau kita tanya pembelaan dari kelompok penjual agama, bakal pusing 7 keliling memahami ucapan mereka. Saya setuju dengan ucapan seseorang yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Giring bukan penyebaran kebencian,